Oga, selamat karena kesayangan aku sudah meninggalkan pria brengsek itu. Terima kasih ya. Aku menyayangimu. Untuk merayakan keberhasilanmu, sahabatku, kembali ke kehidupan lajang yang bahagia, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kejutan apa? Cepat katakan. Jangan membuatku penasaran. Tipe kesukaanmu, tinggi 188, berat 180, usia 18, perut 6 kotak, dan mahasiswa atlet yang tampan. Sudah kupilihkan secara khusus untukmu. Gadis nakal. Beruntung sekali memilikimu. Ayo minum. Minuman hari ini aku yang bayar. Bersulang. Ada apa? Pria tampannya akan segera sampai. Mari bersenang-senang hari ini. Sudah selarut ini belum pulang juga. Apakah aku harus menjemputmu paksa? Gawat, kalau paman tahu soal ini, aku bisa celaka. Yuyu, sebentar lagi aku ada urusan. Tidak bisa menemanimu lagi. Aku pergi dulu. Bersenang-senanglah. Halo Presiden Shen. Aku beri kamu waktu 3 menit. Cari tahu Shen Xiaowei ada di ruangan mana. Baik, Tuan. Wah, otot dada ini tidak salah lagi. Dia benar-benar seorang atlet. Jangan bergerak. Bukannya aku tidak memberimu uang. Anak muda, ternyata kamu lumayan tampan juga. Nyonya Nona. Anda sedang mabuk. Aku tidak mabuk. Kenapa laki-laki sepertimu bertingkah malu-malu begitu? Apa kamu merasa uangnya masih belum cukup? Sedang bermain tarik ulur denganku, ya? Anda sendiri yang memancing saya duluan. Halo? Dasar kamu ini, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah semalam aku sudah memintamu untuk mengabariku kalau sudah sampai di rumah? Aku mencemaskanmu sepanjang malam tahu. Aku hanya lupa mengirimkan pesan padamu. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Hari ini kamu ada wawancara kerja. Kalau tidak bangun sekarang, kamu akan terlambat. Gawat, gawat sekali. Sudah sesiang ini aku benar-benar akan terlambat. Jangan khawatir, Ayah. Berbekal kemampuan putri Ayah ini, untuk kerjasama dengan grup Shen, aku pasti akan mendapatkannya dengan mudah. Siapa tahu, aku bahkan bisa membuat Presiden Shen yang legendaris itu berlutut memohon cintaku. Presiden Yu, ini kopi pesanan Anda. Membeli kopi saja sampai lebih dari 5 menit, dasar tidak berguna. Maafkan saya, Presiden Yu. Kedai kopinya sedang ramai sekali. Saya harus antre. Kamu malah cari alasan dan berani membantahku, ya? Mulai besok kamu tidak perlu datang lagi. Kamu dipecat. Ah, dasar bodoh. Jalan saja tidak pakai mata. Kamu tahu seberapa mahal harga pakaianku ini? Bayar ganti rugi. Berapa harganya? Ini adalah pakaian pesanan khusus dari desainer ternama. Nilainya $500.000. Memangnya kamu sanggup membayar? Jangan menyulitkan orang lain. Tadi aku melihatnya dengan sangat jelas. Jelas-jelas kamu yang menabrak dia. Dialah yang. Bukannya kamu ini, si wanita pecundang yang pacarnya aku rebut, si Yuyu kan? Kenapa kamu naksir dia? Satu sampah dan satu miskin. Kalian berdua memang sangat serasi. Apa kamu merasa begitu hebat? Kamu bicara omong kosong sekali. Kamu yang menabrak dia. Kopinya juga tumpah ke bajunya. Dia bahkan belum minta ganti rugi padamu. Malah kamu yang mau memeras orang. Baju ini barang mewah. Apa bajunya sepadan dibandingkan dengan milikku? Si Yuyu, aku sarankan jangan ikut campur. Bagaimana kalau aku bilang aku akan tetap ikut campur? Gaun yang kamu pakai ini dibuat oleh desainer Prancis, khusus untuk istrinya. Lalu soal warnanya, hanya ada warna putih yang paling disukai istrinya, sedangkan milikmu warna hitam. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini jelas bukan barang asli. Seorang nona besar keluarga Yu yang terhormat tidak mungkin membeli barang palsu kan? Kamu, Jangan-jangan kamu membelinya dengan harga asli. kamu, Setelah dia bilang begitu, aku baru mengerti. Sepertinya gaun itu memang cuma ada warna putih. Kalau begitu dia benar-benar tak tahu malu, pakai barang palsu, tapi berani minta ganti rugi $500.000. si Yuyu, apa yang kamu bicarakan? Ganti rugi 1.000 saja sudah terlalu banyak untukmu. Uang lebihnya ini, anggap saja aku mentraktirmu obat Lianhua agar otak bodohmu itu bisa sembuh. Dasar wanita sampah. Lihat saja, aku akan menghabisimu. Hei, siapa yang mengizinkanmu main tangan? Bagus ya. Kalian berdua pasangan tidak benar, bekerja sama untuk menindas orang lain kan? Lihat saja nanti. Sudahlah, jangan buang waktu dengannya. Mari kita pergi.
Ternyata kamu cukup ahli soal pakaiannya? Tadi aku tidak memperhatikan ternyata dia pria yang sangat tampan. Aku kebetulan saja pernah melihat gaun itu di majalah. Aku hanya sedang beruntung saja dan mencoba bersikap seperti seorang ahli. Apa kamu sangat kaya? Orang lain minta ganti rugi $500.000 dan kamu benar-benar ingin memberinya sebanyak itu? $500.000 bagiku. Bukanlah apa-apa. Aduh, kamu terlalu lemah. $500.000 itu bukan jumlah yang kecil. Pekerja seperti kita butuh waktu berapa lama untuk menabung sebanyak itu? Untung ada aku yang menolongmu tepat waktu. Dia cukup menarik. Anggap saja kali ini aku berutang budi padamu. Ini nomor teleponku. Jika ada masalah di masa depan kamu bisa menghubungiku. Gawat, aku bisa terlambat wawancara kerja. Hei. Pergi. Selidiki tentang wanita itu untukku. Siapa nona ini? Tampaknya hati Presiden Shen yang dingin ini akhirnya mulai terbuka. Ini meja kerjamu. Ketua timmu masih sedang rapat, nanti kamu akan bertemu dengannya. Baik, terima kasih. Shen's Group ini memang pantas menyandang status perusahaan nomor 1. Lingkungan kerjanya sungguh sangat bagus. Kamu pasti magang yang baru itu, kan? Halo, saya adalah Chen Yu. Bukannya ini, mantan pacarku yang sudah kubuang itu? Dan bukannya kamu si tukang menumpang hidup yang kerjanya mendekati tante kaya mantan pacarku? Kasihan sekali kamu. Ternyata cuma bicaramu saja yang hebat. Bagian personalia Shen's Group seharusnya lebih selektif dalam memilih orang. Bagaimana bisa membiarkan orang sembarangan yang tidak berguna seperti ini masuk? Saran aku ya, sebaiknya bicaralah yang sopan denganku. Sekarang aku ini adalah atasan langsungmu. Setelah ini kamu harus patuh padaku, dan berusahalah menyenangkanku, paham? Kalau di rumahmu tidak ada cermin, kamu bisa melihat dirimu di genangan air saja. Dengan tampang bodohmu ini, memikirkan aku pernah menyukaimu dulu, benar-benar membuatku muak. Aku justru suka caramu yang pura-pura tegar dan keras kepala seperti ini. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Aku tahu kamu belum bisa melupakanku. Menjauhlah dari Yuyu. Chen Xiaowei, beraninya kamu menendangku? Apa kamu pikir hanya karena kamu orangnya keluarga Shen, kamu bisa berbuat seenaknya di perusahaan? Wewe, kenapa kamu datang ke sini? Ini hari pertamamu bekerja, aku merasa tidak tenang. Jadi aku memohon pada paman kecilku untuk mengaturku masuk juga sebagai anak magang. Wewe, kamu baik sekali. Selama ada aku, tidak ada yang boleh menindasmu. Aku peringatkan ya, jika kamu berani menindas Yuyu lagi, aku akan menyuruh orang personalia untuk memecatmu. Wewenang personalia Shen's Group kami, bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh gadis dari keluarga cabang keluarga Shen sepertimu. Jangan sombong mengandalkan kekuasaan orang lain, kamu tidak punya wewenang sebesar itu. Xia Yuyu, bekerjalah dengan benar, jangan sampai aku menemukan kesalahanmu. Tenang saja, kemampuan kerjaku dijamin jauh lebih hebat dari ketua tim sampah tertentu. Baik, hei. Seberapa hebatkah Xia Yuyu? Karena kamu merasa sangat hebat? Kalau begitu proyek kerja sama perusahaan kita dengan Xia Group, akan kuserahkan padamu. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari, selesaikan kerjasama dengan Xia Group. Bukankah ini proyek yang tempo hari, bahkan paman kecilku pun tidak bisa mendapatkannya? Chen Yu, bukankah kamu sengaja menyulitkan Yuyu? Proyek ini sangat sulit. Tidak apa-apa, Wewe, aku akan melakukannya. Yuyu, jangan dengarkan dia. Sekali proyek ini diambil, harus buat rencana, menyusun kontrak, dan harus janji temu dengan Presiden Xia untuk diskusi dan tanda tangan. Waktu 3 hari mana cukup? Si Xia Yuyu saja sudah setuju, kenapa kamu masih saja berisik di sana? Tidak peduli waktunya cukup atau tidak. Itu adalah masalah Xia Yuyu sendiri. Aku hanya bertanggung jawab memberikan tugas padanya. Kamu sengaja mencari-cari kesalahan Yuyu kami. Empah, memangnya kenapa kalau iya? Xia Yuyu, lagi pula tugas ini mustahil bisa kamu selesaikan. Lebih baik gunakan kesempatan ini, pergilah ke bagian personalia dengan sopan, dan mengundurlah sendiri. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikannya? Ketua tim Chen memberiku tugas seberat ini? Jika aku berhasil, bukankah seharusnya aku mendapatkan hadiah yang setimpal? Boleh saja. Asal kamu bisa menyelesaikannya, kamu boleh menyuruhku apa saja. Jika aku berhasil, kamu harus buka bajumu dan di area kerja berlari sebanyak 3 putaran. Presiden Shen, ini adalah draft kurikulum vitae wanita yang Anda minta saya selidiki. Dia adalah anak magang yang baru mulai bekerja pagi ini, dan merupakan sahabat keponakan Anda, Shen Xiaowei. Pantas saja Shen Xiaowei bersikeras ingin masuk ke sini. Ketua tim dari Nona Xia telah memberikan proyek kerja sama grup Xia padanya. Tingkat kesulitan proyek ini sangat tinggi. Silakan Anda lihat, Presiden Shen. Kalau begitu, perhatikan dia lebih teliti. Sekalian cari tahu kabar tentang Presiden Xia. Lihat apakah ada kesempatan untuk membuat janji temu. Baik, Tuan.
lelah sekali. Akhirnya proposal ini hampir selesai juga. Memang tidak salah kamu menjadi sahabatku. Kemampuan kerjamu sungguh hebat. Aku lapar. Aku ingin makan sosis tepung, terutama yang digoreng garing. Kamu sudah bekerja keras, sahabatku. Tunggu sebentar ya, biar aku yang belikan untukmu. Hahaha. Baiklah. Paman, Sahabatmu itu. Bagaimana perkembangan proposalnya? Paman kenal dengan Yuyu? Hah? Bagaimana Paman bisa mengenalnya? Jangan banyak tanya. Ah, benar juga. Dia belum tahu identitasku yang sebenarnya. Jangan bicara sembarangan padanya. Ada apa dengan Paman sebenarnya? Mungkinkah? Kalau begitu, bagaimana dengan uang tutup mulutnya? $100.000? $1 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Yes, Paman memang yang terbaik. Sampai jumpa Paman, aku pergi membelikan sosis tepung untuk Yuyu dulu. Berhenti di situ. Dalam 10 menit, pindahkan kedai sosis tepung itu ke dalam kantor ini. Shen Xiaowei, rasanya benar-benar ini. Kamu terlalu memanjakanku sampai-sampai membawakan kedainya ke hadapanku. Seandainya kamu adalah seorang pria, aku pasti akan langsung jatuh cinta padamu. Paman benar-benar membawa pedagang kaki lima itu masuk ke kantor. Ini sangat berlebihan, drama romansa CEO macam apa ini? Istriku, ada seseorang di depan pintu rumah, terlihat malang dan tidak berani masuk. Astaga, putri kesayanganku sudah pulang. Bu, Ayo masuk, ibu dan ayahmu ini sangat merindukanmu. Aduh, ada orang ya yang meninggalkan Gupsia, warisan keluarga sebesar itu tidak mau dilanjutkan, malah bersikeras pergi mencari pengalaman di luar. Gimana? Kena batunya kan? Katakanlah, ada apa pulang kali ini? memang benar ayah yang paling mengenalku, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata ayah. Kalau putri kesayangan ibu punya masalah, ayah dan ibu akan membantumu tanpa syarat. Apa ada yang merundungmu? Oh, tidak ada yang merundungku. Ibu, tenang saja. Hanya saja sekarang aku sedang di Chance Group menjadi anak magang dan ada proyek kerjasama yang membutuhkan tanda tangan ayah. Proyek dari Chance Group ini memberikan keuntungan yang terlalu sedikit. Aku sudah menolaknya mentah-mentah sebelumnya. Pihak keluarga Sia kami pastinya tidak akan melakukan bisnis yang merugikan. Rugi ya, biarkan saja rugi. Untuk urusan putri kesayangan kita, pasti akan didukung tanpa syarat. Ibu memang yang terbaik. Masalah pribadi jangan dicampur aduk. Bisnis tetaplah bisnis. Ayah, apa ayah tega melihat putri ayah karena gagal menjalankan tugasnya akhirnya dipecat? Dipecat saja tidak apa-apa. Kalau dipecat baru kamu mau pulang mewarisi bisnis keluarga. Ayah, kumohon tanda tanganilah. Begini saja, selama kamu menuruti kata ayahmu untuk pergi kencan buta, setelah itu ayah akan tanda tangan. Bu, lihat ayah itu. Ayahmu itu benar juga. Kamu juga sudah sampai usia yang pantas untuk menikah. Ibu dan ayahmu sudah mencarikan beberapa pria dengan kondisi keluarga dan karakter yang cukup bagus. Apa mau bertemu? Cobalah temui dulu. Dalam hal ini, ayah dan ibu berada di pihak yang sama. Asal kamu mau pergi, ayah akan tanda tangan. Ya, aku tahu. Wei, Cafe Hotel Ruili. Orang tuaku memaksaku melakukan kencan buta. Cepat datang, selamatkan aku. Hei Paman, ada informasi tentang Yuyu, ingin aku bagikan kepadamu. Sejumlah ini, apakah kamu mau membelinya? Ini kode pembayarannya. Kalau soal penampilanmu, 7 poin, lumayan juga. Kalau bentuk tubuhmu ini, CK. 3 poin. Pinggang terlalu ramping, bokong terlalu kecil. Sepertinya bukan tipe yang bisa melahirkan anak laki-laki. Aku akan berterus terang saja ya. Aku masih punya kekasih di luar sana. Nanti setelah menikah, kamu tidak boleh mengatur urusanku. Dalam perjalanan ke sini, apa otakmu rusak tertabrak kendaraan? Orang lain pasti akan mengira kalau keluarga Zhao punya takhta kerajaan yang harus diwariskan. Nona ini juga akan memberimu poin negatif. Sekarang pergilah. Bagaimana caramu bicara? Kencan buta kita hari ini kan diatur oleh orang tua. Jaga ucapanmu dan hargai aku sedikit. Terhadap pria biasa yang terlalu percaya diri sepertimu, tidak ada yang perlu dihargai. Gadis manis, berbicara setajam itu, apa ada gunanya?
Sebenarnya aku cukup puas dengan penampilanmu. Bagaimana kalau malam ini? Apa kamu punya waktu luang? Singkirkan kaki baumu itu dariku. Taekwondo yang Nona ini pelajari beberapa tahun ini tidaklah sia-sia. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Mau main fisik? Ya? Tanya dulu pada pengawalku apa mereka setuju. Astaga, pria bertubuh besar. Aku tidak bisa menang melawannya. Takut, kan? Dari mana datangnya orang rendahan sepertimu? Mau pahlawan kesiangan? Aku pacarnya. Hah? Apa? Kamu punya pacar? Seberapa bagus aktingmu? Aktingku bisa memenangkan piala Oscar. Tuan Muda Zhao, menurutku kita benar-benar pasangan yang sangat serasi. Begini, aku punya satu pacar laki-laki, kamu punya satu pacar perempuan. Setelah kita menikah nanti, kita tidak perlu mencampuri urusan masing-masing. Bagaimana? Sangat sempurna bukan? Kalau menurutmu cocok? Kita bisa langsung menikah sekarang juga. Apa kamu pikir aku bodoh? Sialan, benar-benar tidak beruntung. Jika hari ini aku tidak memberi kalian pelajaran, masalah ini tidak akan selesai. Hei, mau apa kamu? Aku sudah bilang bahwa aku ahli taekwondo. Tinjuku ini bisa sangat berbahaya. Anda adalah? Cepat pergi dari sini. Kita mundur. Baru begini saja sudah takut dan lari? Iya, Hari ini, terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. sama-sama. Kebetulan aku tadi lewat. Oh, benar juga, sebelumnya aku lupa bertanya siapa namamu. Namaku Xia Yuyu. Oh, namaku Shen Huayan. Dulu aku sudah pernah bilang padamu, jika kamu butuh bantuan, bisa hubungi aku kapan saja. Kalau begitu, bolehkah kedepannya aku memintamu lagi untuk pura-pura jadi pacarku? Pacar? Pacar? Baiklah. Selama kamu membutuhkannya, aku siap kapanpun. Janji ya? Janji. Aku ini pembalap legendaris Gunung Qiu. Anak muda. Apa kamu yakin bisa mengalahkanku? Sejak aku kecil, aku tidak pernah kalah. Aku juara 1. Haha. Katanya tidak pernah kalah seumur hidup kan? Tangkap yang ini saja, ini sangat lucu. Bagaimana, sang pembalap Gunung Qiu? Apa kamu juga hebat dalam menangkap boneka? Tentu saja, ini kecelakaan. Benar-benar murni kecelakaan. Lengan capit mesin boneka ini pasti ada masalah. Tidak mungkin bisa menangkapnya. Biar aku coba. Kamu juga tidak bisa menangkapnya kan? Biar ku beritahu sebuah rahasia mistis. Saat menyeberang jalan, kamu harus menginjak garis putih di zebra cross. Jangan menginjak garis hitam. Kalau tidak, kamu akan sial loh. Tahayul. Injak saja sesukamu, tapi jangan salahkan aku jika nanti kamu sial. Kamu benar-benar percaya? Kok kamu bisa sangat manis ya? Ternyata gampang sekali tertipu. Kamu mempermainkanku? Kalau begitu, biar ku beritahu lagi satu rahasia mistis lainnya. Saat kamu memikirkan seseorang di dalam hatimu, hitung mundur 5 detik. Jika orang itu muncul di hadapanmu, maka kamu akan jatuh cinta setengah mati padanya. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada kata-kata peramal kecil sepertimu. Wah, sosis goreng.
Presiden Shen? Kita tidak bisa membuat janji dengan Presiden Xia, katanya. Mereka tidak ada waktu. Baik, aku mengerti. Xia Yuyu. Xia Yuyu. Saat kamu memikirkan seseorang di dalam hatimu, hitung mundur 5 detik. Jika orang itu muncul di hadapanmu, maka kamu akan jatuh cinta setengah mati padanya. 5, 4, Maukah kamu pura-pura menjadi pacarku? Aku ini adalah dewa pembalap jalanan. 3, 2, 3, 2. Ada apa denganmu? Kenapa kamu melamun? Jangan-jangan kamu... Aduh, jangan takut. Bahkan jika kamu menginjak garis hitam, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Dari mana saja kamu tadi? Kamu tiba-tiba menghilang. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku sudah dewasa, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku tadi melihat di pinggir jalan ada sebuah kedai barbeku, lalu aku pergi membeli 2 sosis bakar. Harum sekali loh, kamu mau coba? Makanlah keduanya untukmu saja. Baiklah, aku sebenarnya agak pelit ingin membaginya padamu. Ayo pergi. Mari kita pulang naik bus saja. Bus? Ada apa? Kamu belum pernah naik bus? Tentu saja pernah. Ayo pergi. Xia Yuyu, waktu 3 hari sudah habis, kamu pasti tidak menyelesaikannya kan? Ini surat pengunduran diri, cepat tanda tangani dan angkat kaki dari sini. Siapa bilang aku tidak menyelesaikannya? Jangan membual, memangnya orang sepertimu bisa melakukannya? Bagaimana kalau kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik? Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan ini adalah proyek yang Presiden Shen tidak bisa dapatkan. Kamu hanya seorang magang kecil, bagaimana mungkin bisa mendapatkannya? Karena kesepakatannya sudah didapat, lalu bagaimana dengan janji buka baju, dan lari mengelilingi meja kerja 3 putaran? Kapan ketua tim Chen berencana untuk menepatinya? Haha, siapa bilang dia yang menyelesaikannya? Di tangan siapa kontrak ini berada, maka itu adalah proyek orang tersebut. Dia hanyalah seorang dari grup Shen magang kelas bawah. Bisa menyelesaikan proyek sepenting ini? Kalau kabar ini tersebar, orang-orang akan percaya padanya, atau percaya padaku. Apa maksudmu? Xia Yuyu, bukan hanya kemampuan kerjamu yang buruk, tapi kamu juga berhalusinasi untuk merebut prestasi proyek milik ketua tim. Bagaimana mungkin perusahaan mempertahankan orang sepertimu? Kamulah yang merampas hasil kerja Yuyu. Apa kamu tidak tahu malu? Apa kamu punya bukti? Apa ada bukti yang bisa membuktikan bahwa aku yang merampasnya? Kontraknya ada di tanganku, maka ini adalah prestasiku. Hari ini, biar ku beri kamu pelajaran. Xia Yuyu, apa yang ingin kamu lakukan? Xia Yuyu, beraninya kamu memukulku. Aku memang berniat memukulmu. Saat ini aku adalah pahlawan besar perusahaan. Jika Presiden Shen datang, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Siapa yang mendapatkan kontrak ini, kamu tahu lebih baik dariku. Jangan berlagak hebat. Aku adalah ketua tim perencanaan di perusahaan kita. Kamu cuma magang tidak berguna. Memangnya apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Meskipun Presiden Shen datang, dia bisa membedakan siapa yang lebih penting. Itu Presiden Shen? Itu Presiden Shen dan yang lainnya sudah datang? Bagus sekali, Presiden Shen sudah datang. Dengan kontrak ini, aku akan segera naik jabatan menjadi supervisor. Xia Yuyu, Shen Xiaowei, kalian lihat saja nanti. Dia adalah Presiden Shen. Presiden Shen, saya karyawan baru di sini, sangat senang bisa bertemu dengan Apa yang kamu lakukan? Maafkan saya Presiden Shen. Kamu pergi dulu ke sana. Aku akan ke toilet untuk membersihkan diri sebentar. Baik, Tuan. Dia itu Presiden Shen? Ternyata, asisten khusus Wang Ya. Kupikir tadi, benar-benar Presiden Shen yang datang. Oh, wajar saja, Presiden Shen punya sangat banyak urusan. Dia sangat sibuk. Presiden Shen yang mengutus saya ke sini. Oh, hai. Asisten khusus Wang, ini kontrak dengan keluarga Xia. Saya sudah menyelesaikannya. Bohong. Bukan dia yang menyelesaikannya. Jelas-jelas ini hasil kerja Yuyu. Hei, jangan bicara sembarangan. Kontrak ini adalah hasil kerja keras yang saya tanda tangani sendiri. Bagaimana bisa jadi milik Xia Yuyu, asisten khusus Wang? Anda harus membela saya. Kedua kakak beradik ini bekerja sama untuk menjatuhkan saya.
Mana mungkin perusahaan kita membiarkan kedua orang ini memfitnah orang sesuka hati? Benarkah? Ya. Saat di perjalanan saya sudah menelepon Sia Group, pihak lawan bilang yang menandatangani kontrak ini adalah seorang wanita. Tidak disangka, ketua tim Chen kami ternyata suka menyamar jadi wanita. Hah? Ini? Siapa yang mendapatkan proyek ini? Kita semua sudah tahu. Ketua tim Chen, apalagi yang ingin kamu katakan? Lagi pula dia masih punya janji yang belum ditepati. Benar. Hei, jangan keterlaluan ya. Kenapa? Ingin melarikan diri? Asisten khusus Wang, mereka benar-benar tidak masuk akal. Beraninya menyuruhku seorang ketua kelompok untuk melepaskan baju, lalu berlari keliling meja kantor 3 kali. Anda tahu saya adalah karyawan lama di perusahaan ini. Tidakkah perbuatan mereka ini murni untuk menghina saya? Tolonglah bela saya. Lakukan apa yang sudah kamu janjikan. Lakukan, maka kamu bisa tetap di sini. Jika tidak, silakan angkat kaki dari perusahaan ini. Baik, aku akan lakukan. Aku akan melakukannya. Asalkan perusahaan tidak memecatku, aku bersedia. Cepatlah, kami semua sudah tidak sabar. Chen Yu ini setiap hari pamer sedang fitness dan bilang tubuhnya sangat bagus. Tidak disangka setelah bajunya dilepas, terlihat begitu berlemak. Ternyata hanya besar mulut. Kalau aku jadi dia, aku akan merasa sangat malu untuk tetap tinggal. Lari yang cepat. Belum makan ya? Benar sekali. Asisten khusus Wang, lihatlah saya sudah lari. Urusan mengizinkan saya tetap tinggal. Apakah masih berlaku? Tentu saja. Saya akan mengaturnya agar Anda mendapat posisi yang lebih penting dari posisi sekarang. Waduh, benarkah? Iya. Hahaha, bagus sekali. Kalian lihat kan, perusahaan tahu siapa talenta yang sebenarnya. Saya sudah diberikan posisi yang jauh lebih baik. Kenapa orang seperti ini tidak dipecat saja, malah diberikan pekerjaan baru? Aduh, petugas keamanan ini, pekerjaan sebagai petugas keamanan ini memang sangat penting. Aduh. Tentu saja. Semoga ketua tim Chen kami, kelak di posisinya sebagai petugas keamanan, bisa benar-benar menunjukkan kemampuannya. Jangan sombong kalian ya. Cepat atau lambat aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Aduh, aku takut sekali. Sebagai seorang gadis, bisakah kamu bersikap lebih sopan? Paman, apa maksudmu? Yuyu biasanya juga bersikap begini, dan kamu menyukainya saat dia seperti ini. Tapi saat aku yang melakukannya, itu dianggap kasar. Kamu. Bisakah kamu dibandingkan dengannya? Hahaha, iya. Yubao milikmu itu memang yang paling baik di hatimu. Lihatlah betapa kamu tergila-gila padanya. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Paman, kapan rencananya kamu akan mengungkapkan identitasmu kepada Yuyu? Aku berencana. Di jamuan keluarga akhir pekan ini, pada saat itu di hadapan semua orang, aku akan menyatakan perasaanku secara resmi padanya. Dengan begitu semua orang akan tahu kalau dia adalah wanitaku. Tidak menyangka paman punya sisi yang begitu romantis. Yuyu, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Paman memesan sebuah cincin untuk pacarnya. Bisakah kamu membantuku mengambilkannya? Oke. Halo Nyonya. Halo. Saya datang untuk mengambil cincin yang dipesan oleh Presiden Chen. Baik, mohon tunggu sebentar. Anda bisa melihat-lihat dulu. Baiklah. Dasar orang kampung, apa kamu tahu betapa mahalnya toko ini? Masih berani menyentuhnya? Jika dikotori, kamu tidak akan sanggup membayarnya, bahkan jika kamu menjual diri sendiri. Si kakak pemakai barang palsu ini sanggup beli? Aku adalah putri keluarga Yu yang terhormat. Mana mungkin aku tidak sanggup membelinya? Gaun waktu itu hanyalah sebuah kecelakaan. Oh. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Toko ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi orang rendahan sepertimu. Bahwa orang miskin di tubuhmu itu membuatku merasa mual. Cepat pergi. Apa kamu pura-pura tuli? Halo, tolong bungkuskan yang satu ini untuk saya. Baik, Nyonya. Tunggu sebentar. Barang yang dia suka ini, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Tidak apa-apa. Kalau dia suka, berikan saja padanya. Aku akan melihat yang lainnya. Tolong bungkuskan yang ini juga untukku. Yang ini, aku juga akan beli dengan harga 2 kali lipat. Hari ini, jangan harap kamu bisa membeli apapun. Yang kamu sukai dari toko ini, semuanya akan kubeli dengan harga 2 kali lipat. Pusat perbelanjaan ini seingatku adalah milik keluarga Shen. Biasanya Weiwei sangat baik kepadaku. Sepertinya hari ini ada kesempatan bagus untuk membantu menaikkan omzet keluarga Weiwei. Apa kamu yakin? Semua barang yang kupilih bisa kamu beli dengan harga 2 kali lipat? Jangan memaksakan diri jika kamu tidak mampu membelinya. Aku juga tidak akan menertawakanmu. Lelucon macam apa?
Aku adalah putri keluarga Yu yang terhormat, cukup memakai sedikit uang saku saja. Aku bisa dengan sangat mudah membeli habis seluruh isi toko ini. Mana mungkin kamu bisa? Apa kamu sanggup? Perhiasan di beberapa lemari ini aku ambil semuanya. Si miskin tidak tahu diri. Masih saja berlagak kaya, hanya besar omong. Apa kamu benar-benar mengira bisa membelinya? Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu seberapa besar perbedaan di antara kita. Semua barang yang dia sebutkan tadi, aku ambil semuanya. Gesek kartunya. Baik, Nyonya. Totalnya adalah 130 juta dolar. Apa? Mahal sekali. Tunggu sebentar. Aduh, tadinya kukira seberapa besar perbedaan yang dikatakan Nona Yu. Ternyata kamu tidak sanggup beli ya. Bilang dong dari tadi. Siapa bilang aku tidak mampu? Gesek kartunya. Halo Nona, cincinnya sudah dibungkus rapi. Baik, terima kasih. Sudah aku bilang, nah hari ini jangan harap kamu bisa membeli satu barang pun dari toko ini. Baiklah, terima kasih. Sudah aku katakan, jangan harap hari ini kamu bisa membeli barang apapun dari toko ini. Ini barang yang diminta Wewe untuk kubantu ambil. Kembalikan barang itu padaku. Keluarga Shen itu nona tidak berguna yang terabaikan, Shen Xiaowei si sampah. Kalian berdua hanya sampah yang tidak berguna, pantas saja kalian bisa berteman. Barang miliknya, akan aku rebut semuanya. Yusimin, mumpung aku masih bicara baik-baik, cepat kembalikan barang itu padaku. Tidak mau. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Yusimin, kamu suka merebut barangku, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi barang milik Wewe ini harus kubawa untuk... Xia Yuyu, ternyata kamu bisa marah juga ya. Melihatmu sampai kehilangan kendali seperti ini, aku benar-benar merasa sangat senang. Yusimin, kamu benar-benar berhasil memancing amarahku. Lepaskan, cepat lepaskan. Cepat kemari. Tangkap dia. Pergi sana. Beraninya kamu memukulku? Lihat saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Sejak zaman kuliah, kamu wanita tak tahu malu ini. Selalu saja melawanku. Aku ini wanita kaya raya yang terhormat. Atas dasar apa? Aku terus-menerus dibandingkan dengan orang miskin sepertimu. Xia Yuyu, dulu saat kuliah aku bisa merebut pacarmu, dan sekarang pun aku tetap bisa merebut barang-barangmu. Orang rendahan sepertimu, jangan pernah bermimpi untuk melawanku. Seumur hidup kamu hanya akan kutindas. Otakmu sepertinya kosong melompong, dasar bodoh, tidak punya akal, kembalikan barang itu padaku. Sangat menginginkannya ya. Kalau begitu, ambil saja sendiri kemari. Tapi sepertinya dalam keadaan begini, kamu tidak akan bisa bergerak. Yusimin, kembalikan padaku. Bisa tidak kalau masuk ruangan itu mengetuk pintu? Aku kesal sekali, benar-benar kesal. Paman-paman, Yusimin wanita kejam itu, dia merebut cincin yang akan paman pakai untuk melamar. Bahkan dia juga memukul Yuyu. Sepertinya belakangan ini hidup keluarga Yu berjalan terlalu nyaman ya. Ayah, aku bersalah. Bagaimana bisa aku memiliki anak sampah sepertimu? Beraninya kamu memprovokasi keluarga Shen. Apa kamu sudah bosan melihat bisnis keluarga Yu bertahan? Tidak begitu, Ayah. Aku hanya merebut cincin wanita, tak tahu malu Shen Xiaowei itu. Cuma cincin saja. Shen Xiaowei bagi keluarga Shen sama sekali tidak penting. Pasti pihak keluarga Shen yang salah paham. Apa kamu pikir yang kamu ambil hanyalah barang miliknya? Dasar. Bagaimana bisa aku punya putri sebodoh kamu? Cincin yang kamu rebut itu adalah hadiah yang ingin diberikan Presiden Shen untuk kekasihnya. Sekarang, Presiden Shen menyerang keluarga Yu. Saham keluarga Yu langsung anjlok 3 poin dalam sekejap. Ayah, aku mengaku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak sengaja, Ayah. Jika keluarga Yu sampai bangkrut, kamu juga harus bersiap hidup menderita. Cincinnya? Benar, cincin itu. Cincinnya ada padaku. Kita akan mengembalikannya pada Presiden Shen. Ambil meminta maaf padanya. Hanya itu pilihannya sekarang? Presiden Shen berencana untuk memperkenalkan kekasihnya di jamuan keluarga. Saat waktunya tiba, kita akan membawa cincin itu kembali, lalu membeli beberapa kado, dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh agar Presiden Shen bersedia memaafkan kita. Aku akan mengambilnya sekarang juga. Sial. Jamuan keluarga Shen benar-benar mewah. Banyak pesohor ternama yang datang. Apa satpam di depan hanya kerja tidak becus?
Kenapa membiarkan wanita jahat masuk ke sini? Kami dari keluarga Yu memiliki undangan resmi. Sebagai bagian dari keluarga Shen, aku sarankan kamu sedikit menghargai tamu. Weiwei selalu menghormati manusia, tapi kalau lawan bicaranya sampah, itu soal lain. Sepertinya tamparan kemarin masih belum cukup bagimu. Beraninya kamu menyentuh bibiku. Apa katamu? Dia ini kekasih Presiden Shen. Aku tahu kamu ingin menakut-nakuti Yusimin, tapi aku tidak kenal dengan pamanmu. Kalau nanti pacar pamanmu itu tahu, dia akan salah paham. Apa kamu tidak takut pamanmu akan membuat perhitungan denganmu? Jangan takut, aku bilang kamu orangnya, maka kamulah orangnya. Tapi aku sudah punya orang yang kusukai. Aduh, apa yang kalian berdua bisik-bisikan di sana? Apa kalian mulai panik setelah berbohong? Siapa bilang kami berbohong? Kami sedang membicarakan hidungmu yang terlihat lebih tinggi akhir-akhir ini. Apa kamu melakukan operasi plastik? Aku terlahir cantik alami. Tidak sepertimu si buruk rupa ini yang perlu bantuan teknologi medis untuk diselamatkan. Semakin panik bicaramu, semakin terlihat kamu tidak punya harga diri. Kalau operasi ya katakan saja, zaman sekarang operasi plastik itu hal yang wajar kok. Malas sekali berdebat denganmu. Beberapa orang sangat tak tahu malu, ingin pansos dengan cara berbohong, berani-beraninya mengaku sebagai pacar Presiden Shen. Lihat saja dirimu sendiri, kamu tidak sepadan. Presiden Shen adalah pamanku. Jika kukatakan Yu adalah pacarnya, maka dialah orangnya. Semua orang tahu kalau kalian berdua itu sahabat karib, kalian hanya bicara begitu untuk menakut-nakutiku saja. Si Xia Yu ini hanya seorang wanita, tanpa tampang, tanpa bakat, dan tidak punya uang sama sekali. Mana mungkin Presiden Shen mengenalnya? Jaga bicaramu ya. Jika pamanku sampai tahu, dia pasti akan marah. Kenapa memangnya kalau aku menghinanya? Dia itu hanya orang rendahan, sedangkan Presiden Shen adalah orang yang sangat sibuk. Mana mungkin dia mengenal wanita seperti dia? Aku tahu hari ini kamu membawa cincin untuk meminta maaf kepada pamanku. Sedangkan aku sudah berbaik hati mengingatkanmu bahwa yang ada di depanmu ini adalah pacar Presiden Shen. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tentu saja aku tidak percaya. Wanita semacam Xia Yu ini, tergeletak di pinggir jalan pun tidak ada yang mau mengambilnya. Mana mungkin cocok dengan Presiden Shen? Hari ini adalah acara perjamuan keluarga Weiwei. Aku sedang tidak ingin cari masalah untuk menghajarmu. Selesaikan urusanmu dengan Presiden Shen sana, dan jangan ganggu aku serta Weiwei. Aku sangat benci melihatmu berlagak seolah sok dewasa seperti ini. Kamu teruslah berakting. Kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa berakting. Kamu? Tunggu. Hari ini perjamuan keluargamu. Jangan buat keributan. Jangan sampai memberikan kesan yang buruk pada para tetua. Presiden Shen datang. Pamanku sudah datang. Beraninya kamu menindas Yu. Kamu tamat sekarang. Weiwei, aku pergi merapikan pakaianku dulu. Pergilah. Tahu bahwa Presiden Shen sudah datang, kebohonganmu tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi kamu melarikan diri lebih dulu kan? Yusimin, aku harap nanti saat wajahmu ditampar oleh kenyataan, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Paman, Yusimin menindas Yuyu dan bahkan menyiramkan anggur merah ke tubuh Yuyu. Bukankah ini orang miskin yang menabrakku waktu itu? Chen Xiaowei, kamu hebat sekali. Demi menutupi kebohongan, kamu malah mencari aktor untuk berpura-pura menjadi Presiden Shen. Yusimin, kamu benar-benar bodoh. Sampai dewa pun tidak bisa menolongmu. Berhenti berakting. Aku kenal orang ini, dia sama sekali bukan Presiden Shen. Dia hanyalah orang miskin, yang bahkan $500.000 pun tidak bisa dia keluarkan. Presiden Yu pasti merasa lelah memiliki anak yang bodoh sepertimu, bukan? Wah, Shen Xiaowei, berapa banyak uang yang dia berikan padamu, sampai kamu mau memainkan sandiwara ini? Keluarga-keluarga Yu punya banyak uang, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Kekayaan keluarga-keluarga Yu kalian itu, bahkan satu ujung jari keluarga Shen kami pun tidak sebanding. Masih bersemangat akting ya? Sangat menjiwai peran, sampai benar-benar menganggap dirimu bos besar. Gawat, gawat, wajah paman itu jelas sekali terlihat dia sangat marah. Yusimin akan tamat sekarang. Aku dengar, tadi kamu menyiramkan anggur merah ke tubuh Yuyu. Kalau aku menyiramnya kenapa? Orang rendahan seperti Xia Yuyu, aku bebas menyiramnya sesukaku, memangnya urusanmu. Apa yang mau kamu lakukan? Beraninya kamu berulah di perjamuan keluarga Shen? Apa kamu sudah bosan hidup? Shen Xiaowei, kamu tidak akan bertindak apa-apa? Aku ingin membantu tapi mana berani. Ini adalah perjamuan keluarga Shen. Aku bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Mari kita lihat siapa yang bisa mengaturku. Dasar tidak tahu malu, kamu sudah ketagihan berpura-pura, ya. Percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Sekarang bajuku kotor. Bagaimana nanti aku bertemu dengan Presiden Shen? Ayahmu dulu pernah membantu keluarga Shen dalam banyak hal. Jika kamu berlutut sekarang, dan meminta maaf, mungkin aku masih menghargai ayahmu, dan memaafkanmu.
Andai saja aku tidak tahu bahwa kamu hanyalah pria miskin yang 500 ribu dolar pun tidak sanggup bayar, mungkin aku benar-benar sudah tertipu olehmu. Jika kamu adalah Presiden Shen, maka akulah Nyonya Presiden Shen. Aku sarankan kamu, sebelum Presiden Shen yang asli datang kemari, segera pergi dari sini. Seharusnya kamu yang pergi, bukan? Sepertinya kamu sudah sangat tidak tahu malu. Apa perlu seseorang mengikatmu dan membuangmu keluar? Keamanan orang tidak tahu malu ini berani menyamar sebagai Presiden Shen dan berani menghina putri keluarga Yu. Buang dia keluar. Lebih baik lagi, buat perhitungannya hingga dia tidak bisa berjalan dan gunakan itu sebagai ganti rugi untuk gaunku ini. Kenapa kalian masih diam saja? Apa kalian tidak mengerti ucapanku? Ku bilang, buang bajingan yang berani menyamar menjadi Presiden Shen ini. Keluar dari sini. Beraninya kamu tidak sopan terhadap Presiden Shen seperti ini? Apa dia benar-benar Presiden Shen? Dasar anak tak berguna. Hanya tahu membuat masalah. Aku baru pergi sebentar saja, kamu sudah membuat masalah sebesar ini. Apa gunanya dirimu? Aku lebih baik punya sebongkah daging daripada punya anak sepertimu. Presiden Yu, Anda benar-benar hebat dalam mendidik putri Anda. Maafkan saya, Presiden Shen. Ini salah saya karena tidak mendidik putri saya dengan baik. Cepat berlutut dan minta maaf pada Presiden Shen. Jika sampai keluarga Yu bangkrut karena perbuatanmu, kamu harus siap-siap menjadi gelandangan dan mati kelaparan. Presiden Shen, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau itu adalah Anda. Presiden Shen, apakah Anda merasa puas menyiram saya tadi? Jika belum, Anda boleh menyiram saya sepuasnya. Ini Romania Conti tahun 90. Harganya $1 juta per botol. Apa menurutmu kamu pantas untuk botol yang kedua? Aku tidak pantas. Presiden Shen, aku sungguh minta maaf. Aku membawakan cincin milikmu. Aku benar-benar tidak tahu kalau ini cincin milik Anda. Jika aku tahu, meskipun aku punya 100 nyawa, aku tidak akan berani melakukannya. Presiden Shen, mohon maafkan aku. Putri saya memang tidak sengaja. Saya mohon, Presiden Shen bisa berbelas kasih. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Ada satu hal yang harus kalian perjelas. Bukan kepadaku kalian harus minta maaf, tapi kepada kekasihku. Kekasih? Benar. Dia adalah kekasihku. Kamu? Bagaimana mungkin? Presiden Shen, orang seperti Xia Yuyu ini, bagaimana bisa menjadi pacarmu? Apa Anda sedang mengejek bahwa pacar saya tidak cukup baik? Bukan begitu. Presiden Shen? Dia adalah Presiden Shen? Jika Anda ingin saya melepaskan keluarga Yu Anda, bisa saja minta maaflah pada pacar saya, Yu. Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf. Apa kamu mau menghancurkan keluarga Yu? Xia Yuyu, maafkan saya. Tolong maafkan aku. Tidak kedengaran. Xia Yuyu, saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Yu, apa kamu puas dengan permintaan maaf ini? Puas. Karena Yu sudah puas, maka aku tidak akan mempersulit kalian. Tapi perjamuan keluarga hari ini tidak menerima kalian berdua. Ayo, persilakan mereka berdua keluar. Paman, Shen Huayan. Yu, kamu pasti kenal kan? Kamu adalah paman dari Weiwei? Kamu benar-benar Presiden Shen? Kamu ternyata merahasiakannya dariku begitu lama dan tidak memberitahuku. Lihatlah sebelumnya, apa aku punya kesempatan untuk memberitahumu baik-baik? Sekarang kamu sudah percaya dengan apa yang aku katakan. Kamu memang pacar dari Presiden Shen. Aku tidak berbohong. Aduh, kamu salah sangka. Paman kamu hanya berjanji bersedia berpura-pura menjadi pacarku sebelumnya. Itu tidak nyata. Jika aku katakan, aku ingin menjadikan semua ini menjadi kenyataan. Ini sebuah pernyataan cinta. Yu, apa yang sedang kamu lamunkan? Kamu tidak menyukai pamanku ya? Aku... Xia Yu, aku menyukaimu. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Yu, kenapa kamu malah lari? Kejar dia. Yu, jangan lari lagi. Wanita ini, kenapa dia bisa berlari secepat itu? Yu, jangan lari lagi. Aku akan mentraktirmu sosis goreng. Bagaimana menurutmu? Sosis goreng? Yu, apa karena pengakuanku ini terlalu mendadak? Atau jangan-jangan kamu memang tidak pernah menyukaiku sama sekali? Bukan, itu tidak benar. Lalu kenapa kamu malah lari? Aku merasa gugup. Ini bukan lamaran pernikahan. Jangan merasa gugup.
Menurutku, jika seseorang benar-benar menyukai orang lain, maka dia harus memberinya pengakuan cinta yang resmi. Yuyu, aku menyukaimu. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Aku bersedia. Cincin dipakai di jari manis hanya saat lamaran. Kalau bukan lamaran, di jari mana seharusnya aku memakainya? Sepertinya paman hari ini benar-benar terlihat sangat senang. Aku sebelumnya belum pernah melihatnya minum alkohol. Berat sekali. Shen Xiaowei, pamanmu sedang mabuk. Bisakah kamu bantu memapahnya sedikit? Jangan, aku mana berani. Pamanku paling benci jika ada orang lain yang menyentuhnya. Hanya kamu saja yang boleh. Lagi pula, aku juga tidak mau mengganggu kalian. Di mana kamarnya? Oh, naik ke atas, pintu pertama di sebelah kiri. Lelah sekali. Apa? Ingin memanfaatkan kondisiku yang mabuk ini untuk mengambil kesempatan? Mana ada? Seolah-olah kau membuatku terlihat sangat tidak sopan. Hei, jangan pura-pura tidur. Aku tidak pura-pura tidur. Aku hanya sedang berbaring manis. Untuk memuaskan keinginan nakalmu itu. Apa? Keinginanku? Bukankah dulu kamu pernah bilang bahwa kamu lebih suka di atas? Kapan? Ternyata Xia Yuyu adalah orang yang setelah bersenang-senang, langsung tidak mau bertanggung jawab. Aku tidak mau bertanggung jawab. Udah ingat? Oh, omong-omong, hari itu, kamu sangat ingin menyentuh otot perutku. Hari ini, akan kukabulkan. Sentuhlah sesukamu. Otot perut ini luar biasa sekali. Sekarang kamu berada di atas. Apa kamu tidak ingin melakukan sesuatu padaku? Saat itu aku hanya berani karena mabuk. Mana berani aku di posisi atas. Kalau begitu, biar aku yang di atas. Wajahmu yang sedang malu saat ini malah membuatku makin sulit mengendalikan diriku sendiri. Sudahlah, lagi pula kita sudah melakukannya sejak lama. Sudah bangun? Ada yang bisa kubantu? Selamat pagi. Apa kamu merasa malu? Kita masih akan melakukannya berkali-kali nanti. Lalu bagaimana nanti? Hal yang akan datang, pikirkan nanti saja. Aku sudah memberitahu bagian personalia. Mulai sekarang, kamu adalah sekretaris pribadiku. Jika begini, apa orang lain tidak akan mengatakan kalau aku masuk lewat jalur orang dalam? Kamu adalah wanitaku. Milikku adalah milikmu. Perusahaanku juga milikmu. Segala yang kupunya adalah milikmu. Siapapun yang berani bergosip, akan langsung kupecat. Hari ini kamu tidak perlu masuk kerja. Istirahatlah lebih lama. Jika merasa bosan, panggil saja Shen Xiaowei untuk menemanimu bermain. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Baiklah. Membawamu untuk menegosiasikan proyek ini kali ini adalah sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga Yu. Pesanan senilai 300 juta dolar ini diberikan. Anggap saja ini sebagai latihan untukmu. Oh iya, ini untukmu. Di dalamnya ada 520 juta dolar. 130 juta dolar diantaranya adalah uang hasil bantuanmu saat di mal keluarga Shen. Semuanya aku berikan padamu. Sisanya yang 390 juta dolar, sengaja aku genapkan jumlahnya, dan khusus kuberikan untukmu. Agak berlebihan sih.
Tapi aku suka. Presiden Shen, apa kabar? Kenapa kamu yang ada di sini? Di mana ayahmu? Ayah saya sedang kurang sehat belakangan ini, jadi saya yang datang menggantikannya. Punya anak perempuan sepertimu, wajar saja kalau dia jatuh sakit. Xia Yuyu ini, bagaimana mungkin dia bisa menandingiku? Kenapa Presiden Shen bisa meliriknya? Aku pasti akan membuat Presiden Shen jatuh cinta padaku dan mencampakkan wanita sampah ini. Presiden Shen, kedatanganku kali ini sebenarnya juga ingin meminta maaf kembali padamu. Sebenarnya Presiden Shen tidak mengenalku, aku hanyalah orang yang sangat lugu, tidak punya niat jahat, karena itulah berulang kali dijebak oleh orang-orang yang berniat buruk. Wah, kepura-puraan ini benar-benar sudah keterlaluan. Dan mohon maaf ya, pacarku ini tidak terlalu suka basa-basi yang manis. Nona Yu bicaranya penuh sindiran. Karena hari ini kita tidak ingin bernegosiasi, lebih baik dibicarakan lain hari saja. Jangan pergi. Presiden Shen, mari kita duduk, masuk ke dalam untuk bermain sambil mengobrol. Apa kamu bisa bermain golf? Sudah kuduga kalau Xia Yuyu, si udik ini, pasti tidak bisa main. Nanti akan kulihat bagaimana dia mempermalukan diri sendiri. Presiden Shen, saya sudah lama mendengar kemampuan bermainmu sangat luar biasa. Bisakah Anda mengajari saya? Kemarilah. Aku akan mengajarimu. Presiden Shen, lalu bagaimana dengan aku? Ada pelatih di lapangan ini. Kamu bisa mencari salah satu dari mereka. Xia Yuyu ini benar-benar seperti benalu, terus menempel pada Presiden Shen kami tanpa henti. Bagaimana bisa dia merasa pantas untuk Presiden Shen? Bagus, pukulan yang bagus. Sudah kuduga, Presiden Shen memang hebat. Bahkan orang bodoh seperti Xia Yuyu pun bisa diajari dengan begitu baik olehnya. Jika tidak tahu cara bicara yang sopan, lebih baik diam. Yuyu itu orang yang cerdas, makanya dia bisa bermain dengan sangat baik. Tepat sekali. Yuyu, aku akan menjawab telepon sebentar. Kamu bermainlah dulu sendiri. Pergilah. Dasar orang dusun kampungan, bermain bowling saja tidak bisa. Aku memang tidak bisa, tapi aku punya Presiden Shen yang mengajariku secara langsung. Apa kamu punya juga? Jangan terlalu senang dulu. Presiden Shen hanya saja belum pernah berurusan dengan orang kelas rendah. Dia cuma merasa penasaran sesaat padamu. Begitu rasa penasarannya hilang, tunggulah saatnya kamu dicampakkan. Iya, semua ucapanmu itu benar sekali. Paling tidak aku ini bisa membuat Presiden Shen merasa tertarik kepadaku. Tidak seperti orang-orang tertentu, bahkan kemampuan untuk membuat Presiden Shen sedikit tertarik pun ternyata tidak punya. Apa yang kamu tahu? Presiden Shen sekarang ini cuma belum mengenal aku lebih dalam saja. Hanya wanita bangsawan seperti aku yang pantas untuk bersanding dengan Presiden Shen. Jangan lupa, bagaimana mantan pacarmu dulu sampai rela meninggalkanmu. Demi memuja dan mengejar aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang sengaja menyiramkan air ke tubuhnya sendiri. Otakmu itu ternyata semakin lama semakin bodoh saja. Kamu minum, tapi mengotori sepatuku. Jilat sampai bersih sekarang juga. Apa kamu sakit jiwa? Mengapa baru sekarang aku menyadari ternyata kamu tuh punya keterbatasan? Apa maksudmu? Otakmu yang bermasalah? Otakmu yang bermasalah. Aku tahu, secara pribadi, kamu memang kekasih Presiden Shen, tapi secara profesional, kamu hanyalah sekretaris untuk proyek kerjasama ini. Menghadapi rekan bisnis, bukankah seharusnya kamu menunjukkan sikap yang benar? Kamu sendiri yang menyiramnya. Apa hubungannya denganku? Pokoknya kamulah yang mengotorinya. Aku sarankan kepadamu sekarang untuk segera berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Jika tidak, proyek kerjasama senilai $300 juta ini terpaksa harus dibatalkan. Kamu tidak ingin melihat Presiden Shen merugi $300 juta secara percuma, kan? Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku orang yang lemah? Menginginkan aku menjilat sepatumu? Jangan harap. Apa yang terjadi? Presiden Shen, lihatlah, si Xia Yuyu ini benar-benar seorang wanita licik yang sangat jahat. Dia memanfaatkanku saat kamu tidak ada. Dia menyiramkan air kepadaku. Lihatlah aku sampai basah begini. Bicara sembarangan lagi, maka akan aku robek mulutmu. Yuyu, hentikan. Xia Yuyu, kamu dengar itu? Presiden Shen sama sekali tidak mau mendengarkan bicaramu. Akui saja kesalahanmu, paham? Kamu lebih percaya padanya? Atau percaya padaku? Presiden Shen tentu saja lebih percaya padaku. Basah di bajuku ini adalah buktinya. Xia Yuyu, kamu hanyalah orang desa yang tidak berpendidikan. Aku akui, memang aku yang menyiramkan air ke tubuhnya. Aku terlalu emosi tadi. Kita datang untuk membahas kerjasama. Maaf telah membuatmu kecewa. Presiden Shen, kamu dengar itu? Dia sudah mengakuinya. Pukul atau hukum aku sesukamu. Kali ini aku memang memiliki
beberapa kesalahan. Bagaimana mungkin aku tega melakukan itu? Presiden Shen, mengapa Anda masih membela dia? Dia sudah mengakuinya dialah yang menyiram saya dengan air. Aku percaya pada perilaku Yuyu. Jika orang lain tidak mengusiknya, dia tidak akan pernah mengusik orang lain terlebih dahulu. Justru Anda sudah berkali-kali mencari masalah dengan kami. Menurutku, lebih baik keluarga kita tidak usah bekerja sama lagi. Anda sampai tega demi wanita seperti si Yuyu ini melepaskan kerjasama antar keluarga kita? Lalu pesanan senilai 300 juta dolar itu, apakah juga tidak diperlukan lagi? 300 juta dolar, bagi keluarga Shen kami, itu jumlah yang sangat kecil bagi kami. Lebih baik Anda pulang, dan tanyakan pada ayah Anda. Jika tidak ada lagi kerjasama dengan keluarga Shen kami, apakah keluarga Yu kalian masih bisa bertahan? Benarkah kamu tidak ingin pergi bersamaku? Tidak, aku masih ada urusan, pergilah dulu. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan pulang. Shen Huayan, terima kasih karena telah tanpa syarat membelaku. Kelak, aku akan selamanya tanpa syarat berada di pihakmu. Kamu baik sekali. Aku mengakuinya. Aku sedikit mencintaimu. Aku juga. Aku pergi dulu ya. Ayah, Xia Yuyu, aku sudah tahu kalau kamu bukan orang baik-baik. Selain menguasai Presiden Shen, kamu juga menggoda pria tua. Lihat saja, aku akan memotret kalian berdua yang sedang berselingkuh itu dan memberitahukannya pada Presiden Shen. Putriku sayang, apa pekerjaan hari ini melelahkan? Hari ini ulang tahun ibumu, dia sudah menyiapkan banyak makanan di meja, sedang menunggu kita pulang. tidak lelah kok. Sama sekali tidak lelah. Begitu melihat ayah, rasanya semua lelahku langsung hilang. Wah, ada apa ini? Xia Yuyu, hebat sekali kamu. Bahkan pria tua pun tidak kamu lepaskan. Gadis liar dari mana ini? Beraninya bicara sini seperti itu? Dilihat dari mobilmu, kamu pasti pria tua yang kaya raya. Wajar saja kalau suka yang muda. Tapi Xia Yuyu ini bukanlah wanita baik-baik. Pikiranmu saja yang kotor. Makanya menganggap semua yang kamu lihat itu kotor. Saran saya, lebih baik jaga ucapanmu itu. Tuan tua, saya memberitahumu ini karena kasihan melihat usiamu itu, makanya saya berbaik hati memperingatkanmu. Xia Yuyu ini tadi baru saja bermesraan dengan pria lain. Jangan sampai kamu masuk ke dalam perangkapnya. Pada akhirnya nanti, uang hasil jerih payahmu pasti akan dibawa lari olehnya. Apa yang kamu katakan itu benar? Yuyu punya pria lain? Tentu saja. Semua yang saya katakan itu benar. Pria itu, dia adalah direktur Shen's Group, yaitu Shen Huayan. Tadi di lapangan golf, kemesraan mereka berdua itu membuatku malu sendiri melihatnya. Apa kabar baik? Ini benar-benar kabar yang sangat baik. Apa bapak ini sudah gila? Xia Yuyu punya pria lain, tapi kamu malah terlihat sangat bahagia. Pasti ada yang salah dengan otakmu. Tentu saja aku senang. Aduh, kapanpun ada waktu, bawa Presiden Shen pulang ke rumah kita. Rumah kita punya banyak kamar, bisa ditempati siapa saja. Lagi pula baru-baru ini, aku menghabiskan banyak uang untuk memesan tempat tidur khusus yang besar dan empuk. Presiden Shen pasti bisa tidur dengan nyaman. Tempat tidur? Membawanya pulang? Kalian bertiga bersama? Tentu saja tidak. Untuk hal semembahagiakan ini, aku pasti akan mengajak istriku juga. Ada istrimu juga? 4 orang? Permainan kalian sangat liar sekali. Yusimin, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Tapi apa kau pernah berpikir, jika aku dan pria di depanmu ini punya hubungan lain? Iya, sekarang aku tahu bahwa hubungan kalian berdua memang tidak biasa. Pria tua ini benar-benar menjadikanmu sebagai mainan saja. Dia bahkan tidak peduli apakah kau punya pacar lain. Kau sudah tak tertolong, bahkan hewan satu sel di selokan pun jauh lebih cerdas darimu. Mumpung keluarga Yu belum bangkrut, minta ayahmu membawamu ke psikiatri untuk memeriksa otakmu itu. Karena rahasiamu terbongkar, kau takut untuk mengakuinya dan hanya berani bicara keras saja kan? Lihat saja, aku akan mengadukanmu dan pria tua ini kepada Presiden Shen. Kau, tunggulah saatnya untuk dicampakkan. Sudahlah, malas sekali menjelaskannya padamu. Kalau mau mengadu, silakan adukan sesukamu. Ayo pergi. Xia Yuyu, saat Presiden Shen melihat foto-fotomu saat sedang bermesraan dengan pria tua itu, lihat saja bagaimana kau akan menjelaskan. Ayah, sedang apa kesini? Memangnya kenapa aku datang ke sini? Kau tak kunjung membawa Shen Huayan ke rumah untuk menemuiku dan ibumu?
Apa aku tidak boleh datang untuk menemuinya langsung? Ya, bukan aku tidak ingin membawanya pulang, tapi dia terlalu sibuk. Kami ingin mencari waktu luang dulu. Ayah dan ibu bisa menunggu sebentar lagi kan? Menunggu? Ayah tidak bisa menunggu lagi. Ayah sudah tidak sabar. Ingin bertemu calon menantu ayah. Dia sangat sibuk, sedang menangani masalah. Sebaiknya ayah jangan pergi mengganggunya. Sibuk? Kali ini ayah menyiapkan proyek $1 miliar untuk mencarinya. Sesibuk apapun dia harus melepaskan pekerjaannya. Untuk menandatangani kontrak ini kan? Ayah benar-benar berani mengeluarkan modal besar. Sudahlah, ayah hari ini harus naik dan menemuinya. Hei, ayah, tunggu. Dia masih tidak tahu kalau aku adalah putri keluarga Xia. Nanti tolong ayah, jangan sampai kelepasan bicara. Aku ingin memberitahunya sendiri. Apa? Mendengar ucapanmu, ayah malah jadi makin menghargainya. Dia tidak tahu identitasmu. Itu artinya dia tidak peduli status sosial dan hanya peduli padamu. Punya selera bagus, dia selera yang bagus. Ayo pergi. Kerjasama yang terakhir gagal memuaskan Presiden Xia. Saya pikir tidak akan ada kesempatan lagi untuk bekerja sama dengan grup Xia. Kali ini, kita bisa bekerja sama lagi, adalah kehormatan bagi pihak grup Shen kami. Presiden Shen, proyek ini bagaimana menurutmu? Kontraknya sudah saya lihat, tidak ada masalah sama sekali, bahkan bisa dikatakan sepenuhnya menguntungkan grup Shen. Presiden Xia, Anda memberi saya keuntungan sebesar ini, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tentu saja ada. Saya ingin mengenalkan putri saya kepada Presiden Shen. Kenapa ayah begitu? Bukannya sudah setuju? Aku yang mengatakannya sendiri. Presiden Xia, jika tujuan Anda datang ke sini adalah untuk membicarakan kerjasama seperti ini, lebih baik Anda pulang saja. Pulang, Presiden Shen, saya memberikan proyek senilai $1 miliar kepada Anda, hanya agar Anda bersedia mengenal putri saya. Bagi Presiden Shen, apakah sesulit itu? Mohon maaf sekali, Presiden Xia. Saya sudah punya kekasih. Oh, benarkah? Putri saya pintar, penurut, muda dan cantik, wanita manapun tidak akan bisa menandinginya. Presiden Shen, Anda yakin tidak mau mengenalnya? Yakin. Presiden Shen menjawab dengan sangat tegas, apakah tidak takut dengan konsekuensinya? Presiden Xia, saya tidak akan pernah menggunakan urusan pernikahan dan masa depan saya sebagai alat tawar-menawar dalam bisnis. Saya juga tidak peduli dengan latar belakang keluarga yang setara. Anak ini benar-benar membuatku terkesan. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang, grup Xia menolak semua kerjasama dengan grup Shen, dan saya akan berusaha sekuat tenaga agar Anda tidak bisa berbisnis lagi di wilayah Rongcheng. Jangan lakukan itu. Kamu hanya asisten, jangan ikut campur. Presiden Xia, Anda bisa menggunakan segala cara, tapi perusahaan kami keluarga Shen juga tidak akan tinggal diam. Paling buruk, kita akan hancur bersama-sama. Bagus sekali. Hanya demi seorang gadis yang tidak jelas asal-usulnya, Anda berani menolak putri saya, dan berani bermusuhan dengan grup Xia. Shen Huayan, Anda punya nyali juga? Dia bukan gadis sembarangan. Putri Anda. Bahkan tidak sebanding dengan ujung kakinya sekalipun. Sudah. Jangan ribut lagi. Baiklah. Entah perempuan tak tahu malu mana yang datang, sampai bisa membuat Presiden Shen tergila-gila seperti ini. Dia adalah satu-satunya bagi aku, Shen Huayan, di hidup ini. Sudahlah, aku umumkan kalau sandiwara ini telah berakhir. Ayah, apakah ayah sudah puas membuat kekacauan ini? Ayah? Dia, Presiden Xia adalah ayahmu? Hahaha. Aktingnya sudah cukup, benar-benar sudah cukup. Aduh, putriku tersayang. Nak, menantu yang kamu pilih ini ternyata hebat juga. Di saat menghadapi krisis, dia masih bisa memihakmu. Ayah sangat puas. Maafkan aku ya. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sama sepertimu waktu itu, aku ingin mencari kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Hahaha. Semakin kulihat kalian berdua, ternyata semakin serasi. Nanti kalau sudah ada cucu, beri nama Pepe saja ya. Ayah, kami saja belum menikah. Bukankah sebentar lagi? Lagi pula, nama ini cocok untuk laki-laki maupun perempuan, sifatnya umum. Aku tidak mau bicara lagi dengan ayah. Aku juga tidak mau bicara padamu. Aku harus segera pulang untuk memberitahu ibumu. Hehehe. Ayah, tenang saja, Paman. Aku pasti akan menjaga Yuyu dengan baik. Jangan berani sentuh aku dengan tangan kotormu. Cepat pergi dari sini. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Atas dasar apa? Kamu pikir kamu masih putri konglomerat? Keluarga-keluarga Yu sudah bangkrut. Rumah ini sudah bukan milik kalian lagi. Cepat pergi. Ayah, apakah kita
benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi? Berani sekali kamu bertanya begitu. Kebangkrutan keluarga Yu ini semua karena perbuatan siapa? Dasar kamu anak, tidak berguna. Mulai sekarang, aku tidak punya putri sepertimu. Apapun yang terjadi padamu, bukan urusanku lagi. Ayah, jangan tinggalkan aku, ayah. Xia Yuyu, ini semua salahmu. Jangan harap hidupmu bisa tenang. Aduh, Yuyu, kenapa kamu membawaku ke sini? Sudahlah, kamu ikut denganku saja. Kamu sudah dengar kabarnya? Presiden Shen menyewa seluruh lantai atas dan menyiapkan tempat lamaran yang sangat mewah. Ya ampun, berarti kekasih Presiden Shen itu sangat beruntung ya. Aku sangat iri. Iya, aku juga ingin punya pacar yang seperti Presiden Shen. Xia Yuyu, atas dasar apa? Saat aku tidak memiliki apapun, kamu justru dimanjakan. Kita semua tidak akan ada yang hidup tenang. Halo Nona Xia. Dengan adanya kami, hari ini, Anda pasti akan menjadi orang yang tercantik. Yuyu, kamu benar-benar sangat cantik. Tidak juga kamu saja yang suka memuji. Hari ini sebenarnya ada... SAT, jangan menebak sembarangan ya. Walaupun benar aku harus pura-pura tidak tahu. Sahabat terbaikku, akhirnya nanti akan benar-benar menjadi bagian keluargaku. Bibi kecil. Putri kita benar-benar sudah dewasa, tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Dan sebentar lagi, Akan segera menikah. Kenapa ibu menangis? Putri kita menemukan pendamping yang baik. Kita seharusnya merasa senang. Lagi pula soal Shen Huayan ini, aku sudah menyelidikinya. Dia pemuda yang sangat luar biasa. Ayah, ibu, kalian juga datang? Kenapa tidak memberitahuku? kalau diberitahu lebih awal, namanya bukan kejutan lagi. Putriku sayang, kamu sangat cantik. Sudah. Mari ke sana sekarang. Jangan biarkan menantu kita menunggu terlalu lama. Baik. Yuyu, demi hari ini, aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Aku tahu. Aku baru saja menyuruh asistenku untuk memindahkan semua aset atas namaku dan seluruh sahamku untuk dialihkan kepadamu. Bahkan, jika nanti kamu tidak menginginkanku lagi, semua itu akan tetap menjadi milikmu. Aku tidak ingin kamu bicara seperti itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saham milik Shen Huayan ditambah dengan asetnya, jika dijumlahkan semuanya, mungkin nilainya mencapai puluhan miliar dolar. Ya Tuhan, puluhan miliar dolar. Kalau itu ayah pasti tidak akan rela memberikannya. Menantu kita ini memang pilihan yang tepat. Sepertinya paman nanti akan menjadi orang miskin. Setelah ini, aku harus mencari orang lain untuk diporoti. Aku bersedia menyerahkan segalanya hanya untukmu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Yuyu tidak pantas, dia tidak boleh menikah. Yusimin, aku peringatkan kamu, hari ini adalah hari istimewa Yuyu dan paman bungsuku. Jika kamu berani mengacau, akan aku buat kamu menyesal. Kalian keluarga Shen telah ditipu oleh wanita kejam Xia Yuyu ini. Kalian dibodohi olehnya. Dia hanyalah wanita yang dipermainkan oleh pria tua. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bicara seperti itu tanpa bukti apapun, saya bisa menuntut Anda. Tanpa bukti? Kamu bahkan membawa pria tua ini ke acara ini. Kamu benar-benar tidak menganggap Presiden Shen ada di matamu. Kamu mau bukti? Ini dia buktinya. Xia Yuyu sedang berkencan dengan pria tua, foto mereka berpelukan, semuanya sudah aku ambil gambarnya. Cukup, sudah selesai bicaranya? Jika sudah selesai, silakan pergi dari sini. Apa ada yang salah dengan otakmu? Dia, Xia Yuyu, telah mengkhianatimu, tapi kamu masih saja mau mengejar dia. Seperti apapun ya Yo, aku tetap mencintainya. Kamu wanita ini masih begitu muda, kenapa bicaramu begitu jahat? Aku berpelukan dengan putriku sendiri. Apa ada masalah? Putri, iya, otakmu itu memang tidak pernah digunakan untuk berpikir. Sekarang keluarga Yu sudah bangkrut, seharusnya tidak ada lagi uang untuk mengobati kebodohanmu itu. Lalu bagaimana dengan ayahku, Xia Yuyu? Kamu membuat keluargaku bangkrut, membuat ayahku tidak menginginkanku lagi, dan membuatku tidak memiliki apa-apa sekarang. Hidupku sekarang lebih buruk daripada anjing liar. Ini semua karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Tidak, ini semua adalah kesalahanmu. Hati-hati.
Dasar wanita kejam, aku sudah merekam caramu memfitnah putriku dan melakukan tindakan kejahatan itu. Tunggulah sampai kamu membusuk di penjara. Xia Yuyu, kenapa kamu tidak tiada saja? Enyahlah kamu. Apakah ada bagian yang terluka? Apa? Yuyu, sepertinya perutku terkena luka tusukan. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama. Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu. Aku akan segera memanggil ambulans. Kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Yuyu, jika aku akan tiada nanti, apakah kamu masih mau menikah denganku? Mau, aku mau, tentu saja aku mau. Jangan katakan hal konyol seperti itu, kamu membuatku takut. Kamu membohongiku. Astaga, sepertinya di dalam hati putri kita sudah ada orang yang lebih penting dari kita. Kita sepertinya harus mengalah sekarang. Karena sudah berjanji, maka kamu tidak boleh menyesal, ya. Aku tidak akan menyesal. Jika kamu yang berani ingkar, hati-hati dengan tinju mautku. Lihatlah, ini kembang api yang khusus disiapkan oleh paman kecilku